Sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa cerita ini adalah fiksi dengan unsur misteri dan ketegangan. Final Destination Bloodline 6 2025 bukan hanya soal orang yang lolos dari maut, tapi juga mengangkat takdir, trauma, dan rahasia kelam dalam sebuah garis keturunan. Film ini mengajak kita untuk berpikir tentang apa yang terjadi ketika kematian tidak bisa dihindari. Video ini tidak bermaksud menakut-nakuti atau membenarkan hal-hal berbahaya, karena semua yang disampaikan hanyalah bagian dari cerita. Selamat datang di Anu Film. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Iris yang sedang dituntun oleh tunangannya yang bernama Paul. Dengan mata tertutup, ia dibawa ke sebuah tempat misterius. Ternyata Paul membawanya ke sebuah gedung pencakar langit bernama Skyview. Sebelum masuk, mereka sempat berfoto bersama di depan gedung. Namun Iris tampak cemas saat menaiki lift. Selain penuh, lift itu sempat macet sebentar. Gedung Skyview sendiri memiliki tinggi 150 meter dan bahkan selesai dibangun 5 bulan lebih cepat dari jadwal. Sesampainya di puncak gedung, mereka kehabisan tempat duduk. Paul mencoba mencari seseorang yang bernama Jack. Namun seorang pelayan mengatakan bahwa Jack telah dipecat pagi itu. Paul sempat bernegosiasi tapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya mereka hanya berdiri sambil menikmati pemandangan dari ketinggian. Seluruh dinding dan lantai Skyview terbuat dari kaca bening. Iris yang sedang mengandung merasa mual dan memutuskan pergi ke toilet. Tak lama setelah itu, seorang pelayan membuka botol minuman. Tanpa sengaja, tutup botol itu mengenai lampu kaca di langit-langit. Lampunya pecah dan serpihannya jatuh menghantam lantai kaca. Di tengah suasana romantis, Paul akhirnya melamar Iris. Iris pun menerima lamarannya dan mengungkapkan bahwa ia sedang mengandung anak Paul. Paul sangat bahagia dan mereka pun merayakan momen itu bersama. Namun di tengah pesta, Iris melihat seorang anak kecil membuang koin ke ventilasi udara hingga alat penyaringnya tersumbat. Sayangnya tak ada yang menyadari kejadian itu. Semua orang terlalu asyik berdansa, termasuk Iris dan Paul. Mereka lupa satu hal penting, bahwa lantai gedung itu sepenuhnya terbuat dari kaca, rapuh dan bisa pecah sewaktu-waktu. Dan tiba-tiba Paul terjatuh dari ketinggian dan Iris hanya bisa menjerit. Ia tak bisa menyelamatkannya. Iris berusaha kabur lewat tangga darurat, tapi orang-orang berdesakan melewati jalur yang sama. Tangga itu tak kuat menahan beban dan akhirnya runtuh. Hanya satu orang yang berhasil selamat, yaitu anak kecil nakal tadi. Yang tersisa kemudian lari menuju lift. Namun karena panik, mereka semua memaksa masuk bersamaan. Beban berlebih membuat lift tak mampu menahan tekanan dan kemudian belum cukup sampai di situ, seluruh gedung Skyview mulai miring, seolah akan roboh ke arah kanan. Iris kemudian mencoba menyelamatkan anak kecil di sana, tapi tiba-tiba dan alangkah terkejutnya, ternyata semua itu hanyalah mimpi. Seorang gadis bernama Stephanie yang selama 3 bulan terakhir bermimpi tentang Iris yang ternyata adalah neneknya sendiri. Karena mimpi itu terus berulang, Stephanie memutuskan pulang ke rumah. Di sana ia bertanya kepada ayahnya tentang neneknya. Ia meminta foto lama, alamat, dan buku telepon keluarga. Tak lama kemudian, Stephanie bertemu dengan adiknya yang bernama Charlie yang hendak pergi ke rumah sepupu mereka. Stephanie pun memutuskan untuk ikut. Namun sebelum berangkat, ayahnya memperingatkan jangan pernah membahas soal Iris di depan pamannya yang bernama Hood. Please don't talk about Iris, Uncle Howard.
Di tengah perjalanan, Stephanie bercerita bahwa mimpi tentang neneknya membuatnya sulit tidur. Bahkan ia dikeluarkan dari kampus karena mimpi itu. Sesampainya di rumah sepupu, Stephanie bertemu dengan Eric, Bobby, dan Julia. Ia juga disambut oleh istri pamannya yang bernama Brenda dan pamannya yaitu Hood. Hey, are you hungry? Oh my gosh. Selanjutnya, Stephanie memberanikan diri bertanya kepada Hood tentang neneknya yaitu Iris. Ia menjelaskan bahwa ia terus bermimpi tentang kejadian 50 tahun yang lalu di sebuah restoran bernama Skyview. Mendengar nama itu, Hood dan Brenda langsung terlihat panik. Hood akhirnya buka suara. Ia menceritakan bahwa ibunya Iris pernah mengalami gangguan jiwa. Dulu Iris melarang Hood bersekolah dan hidup seperti orang normal. Karena itu ia menganggap Iris berbahaya dan melarang siapapun mendekatinya termasuk Stephanie. Tapi Stephanie tidak menyerah. Diam-diam ia membujuk Brenda untuk membantunya. Akhirnya Brenda memberitahu bahwa ada sebuah surat lama dari Iris yang masih disimpan di dalam lemari. Di sanalah tercantum alamat tempat tinggal neneknya. Stephanie akhirnya memutuskan untuk pergi ke alamat neneknya yaitu Iris. Lokasinya terpencil di tengah hutan belantara. Sesampainya di sana, ia menghubungi Iris melalui alat komunikasi bel. Awalnya Iris enggan membukakan, tapi begitu Stephanie menyebutkan bahwa ia adalah cucunya, Iris akhirnya mengizinkannya masuk dengan syarat Stephanie harus melepaskan semua barang bawaannya. Setelah masuk, Stephanie langsung menceritakan mimpinya. Ia mengaku terus-menerus memimpikan sebuah gedung bernama Skyview, tempat di mana Iris dulu berkencan dengan kakeknya yang bernama Paul. Dalam mimpinya, Stephanie melihat gedung Skyview rusak parah, penuh ledakan dan penuh orang di dalamnya termasuk Iris dan Paul tewas secara tragis. Mendengar cerita itu, Iris kemudian mengaku bahwa di masa mudanya ia memang pernah berada di Skyview. Saat itu Iris mendapatkan semacam penglihatan seperti deja vu atau firasat. Karena penglihatan itu, ia berhasil menyelamatkan semua orang dari tragedi yang seharusnya terjadi di gedung tersebut. Namun ternyata tindakan itu justru mengganggu rencana kematian. Meskipun selamat dari kejadian itu, satu persatu orang-orang tersebut tetap meninggoy dengan cara yang berbeda, seolah kematian menagih jatah yang sempat tertunda. Iris lalu mengungkapkan bahwa ia kini mengidap kanker dan hidupnya hanya tersisa 2 bulan. Sebelum ajal menjemput, ia ingin membagikan penelitiannya tentang bagaimana cara melawan atau setidaknya menghindari takdir kematian. Ia pun memberikan Stephanie sebuah buku yang berisi catatan rahasia tersebut. Namun sayangnya Stephanie menolak mengambil buku penelitian milik Iris. Ia merasa takut dan memilih pergi dari tempat itu. Dengan sisa waktunya, Iris berusaha menyusul Stephanie keluar rumah. Walau dalam hati ia sadar jika ia melangkah keluar, itu artinya ajalnya akan datang. Benar saja, saat Iris memberikan buku itu, ia menunjukkan sesuatu yang membuat Stephanie menyesal karena tidak mempercayainya. Di acara pemakaman Iris, tiba-tiba muncul seorang wanita, ibunya Stephanie yang sudah lama menghilang. Kita sebut saja namanya Darlene. Stephanie yang masih kecewa menolak untuk menemuinya. Setelah pemakaman, keluarga mengadakan acara makan kecil-kecilan untuk mengenang Iris. Di tengah suasana, Bobby tanpa sengaja memecahkan gelas. Tanpa disadari olehnya maupun Julia, pecahan kaca dari gelas itu masuk ke dalam wadah es batu. Acara semakin ramai ketika Darlene datang membawa kue buatannya sendiri yang ternyata mengandung selai kacang. Charlie langsung panik karena ia tahu sepupunya Bobby memiliki alergi kacang. Acara minum-minum pun dimulai. Namun tanpa mereka sadari, salah satu gelas berisi pecahan kaca. Nah, coba tebak siapa yang akan menelannya? 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau tebakan kalian salah, jangan lupa subscribe channel ini. Kalau benar, kasih like-nya ya. Dan ternyata pecahan kaca itu ada di minuman ayah Stephanie. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sementara itu, di rumah Stephanie masih sibuk mempelajari buku peninggalan neneknya yaitu Iris. Tiba-tiba ia merasakan firasat buruk tentang keluarganya. Tanpa pikir panjang, ia langsung bergegas menuju rumah pamannya, Hood. Di sana, Charlie, Eric, dan Hood sedang bermain trampolin di halaman belakang. Tapi suasana berubah tegang ketika Darlene melihat ada garpu sampah rumput tepat di bawah trampolin. Tanpa sengaja, Belinda menjatuhkan sebuah botol yang langsung mengaktifkan mesin pencacah rumput. Tak lama, Stephanie pun tiba dan merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia panik dan langsung berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi tiba-tiba... Keesokan harinya, Stephanie mengumpulkan seluruh anggota keluarganya. Ia menjelaskan sesuatu yang mengejutkan, yaitu urutan siapa yang akan meninggoy selanjutnya. Stephanie menegaskan bahwa ayahnya dan Belinda aman karena mereka bukan keturunan langsung dari Iris. Artinya mereka tidak masuk ke dalam daftar kematian yang sudah ditentukan. Lalu ia mulai menjelaskan silsilah keluarga. Iris dan Paul memiliki 2 anak, Hood yaitu kakak, dan Darlene yaitu adik. Hood memiliki 3 anak yaitu Eric, Julia, dan Bobby. Sementara Darlene melahirkan Stephanie dan Charlie. Dari penjelasan itu, Stephanie menyimpulkan korban selanjutnya kemungkinan besar adalah Eric karena urutannya berdasarkan usia. Tetapi seperti biasa, seluruh keluarganya tidak percaya dengan yang ia katakan. That crazy woman's sick. Leave it alone. Stop it. Di tempat kerjanya, Eric terlihat sangat sedih dan ia kemudian membuat sebuah tato di tangannya bertuliskan ayah. Tetapi secara tidak sengaja ia menjatuhkan kaca, kemudian rantai besi yang menjadi hiasan di tempat itu malah tersangkut di persing hidungnya. Shit! Stephanie dan Charlie kemudian mencoba menghubungi Eric, tapi karena tidak mendapatkan balasan, mereka mulai panik. Stephanie dan Charlie kemudian pergi ke rumahnya dan ternyata Eric masih hidup. Karena masih hidup, Eric kemudian merasa aman dan tiba-tiba... Walaupun begitu, Stephanie tetap mengawasi pergerakan Eric dan menjaganya. Tetapi bukannya takut, Eric malah mengolok-ngoloknya. Julia yang saat itu sedang ingin berolahraga kemudian pergi dari tempat itu. Tetapi tiba-tiba... Atas kejadian itu, Stephanie merasa bersalah. Ia gagal menyimpulkan urutan yang seharusnya. Tetapi tidak disangka, ternyata Belinda menjelaskan bahwa Eric bukan anak dari Paman Hood. Pantes, ini agak lain nih daripada yang lain. Dan ternyata dari kejadian itu dapat disimpulkan bahwa yang akan meninggoy selanjutnya adalah Bobby. Bobby meminta bantuan pada Stephanie, namun Stephanie tidak bisa. Charlie lalu meyakinkannya karena sebelumnya Stephanie berhasil memprediksi kejadian itu dengan tepat. Stephanie lalu menjelaskan bahwa semua itu tertulis dalam buku Iris. Ibunya mulai percaya dan meyakinkan Stephanie bahwa ia bisa menolong Bobby. If you can see how all of this fits together, we might have a chance. Mereka pun berencana menemui seseorang yang bernama GB. Satu-satunya nama dalam buku Iris yang tercatat berhasil selamat dari kematian. Ibu Stephanie teringat bahwa GB bekerja di Rumah Sakit Sungai Harapan. Tanpa banyak bicara, mereka segera bersiap untuk menemuinya. Saat hendak berangkat, Eric mengingatkan bahwa kue selai kacang sisa pesta masih ada di dalam mobil. Ia khawatir Bobby memakannya. Setelah itu, Eric memutuskan ikut bergabung untuk menemui GB. Sesampainya di rumah sakit, mereka sangat berhati-hati.
Akhirnya mereka berhasil menemukan seorang pria bernama Gibi. Saat bertemu, Gibi menceritakan bahwa Iris adalah sosok yang luar biasa. Ia mengingatnya sebagai orang yang pernah menyelamatkan hidupnya di gedung Skyview. Ternyata anak kecil yang dulu diselamatkan di sana adalah Gibi sendiri. Kemudian Gibi menjelaskan bahwa ada dua cara untuk lolos dari kematian, membun-bun orang lain atau mengorbankan diri. Jika kamu membun-bun orang lain, kamu akan mendapat sisa waktu hidup orang itu. Tapi untuk benar-benar memutuskan siklusnya, kamu harus matoy dan hidup kembali, seperti mati suri. Gibi memberi contoh seorang wanita muda bernama Kimberly yang dulu juga masuk dalam daftar kematian. Saat waktunya tiba, ia sempat meninggoy garis datar. Namun dokter berhasil menghidupkannya kembali dan kejadian itu berhasil memutus rantai kematian yang mengincarnya. Intinya, mati dan berhasil dihidupkan kembali bisa memutuskan rantai kematian itu. Gibi kemudian mengatakan kepada mereka semua bahwa ia tidak bisa membantu lebih jauh. Ia hanya bisa berkata bahwa mereka harus menikmati sisa hidup mereka dan semoga berhasil menghindari kematian tersebut. Enjoy every single time I have left. Good luck. Eric yang mendengar perkataan itu kemudian diam-diam membawa Bobby ke suatu tempat tanpa diketahui oleh Stephanie, Darlene, dan Charlie. Eric mempunyai ide gila, yaitu menyuruh Bobby untuk memakan kacang-kacangan sehingga alerginya kambuh dan ia bisa meninggoy, lalu segera ditolong oleh dokter. Your allergy is deadly, right? Kemudian mereka masuk ke ruang CT scan dan secara tidak sengaja mereka mengaktifkan mesin tersebut. Bobby kemudian mencoba memakan coklat kacang tersebut. Ia merasakan rasanya begitu enak dan beberapa saat kemudian Yeah, you're doing it. Selanjutnya, karena semua tempat sudah tidak aman, Stephanie, Charlie, dan ibunya kemudian memutuskan pergi ke kabin tempat tinggal Iris. Di sana mereka berharap bisa bersembunyi dari kematian. Sesampainya di sana, Stephanie kemudian merasa malaikat maut sudah berada dekat dengan mereka. Ia lalu buru-buru masuk ke kabin itu dengan cara menerobos gerbang kabin tersebut. Kemudian saat mereka sudah berhasil masuk ke dalam halaman kabin itu, tiba-tiba Darlene kemudian menyelamatkan Charlie yang terjebak di salah satu reruntuhan. Setelah itu, ia meminta Charlie untuk menyelamatkan Stephanie yang terjebak di dalam mobil. Tapi tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Stay alive as long as Charlie pun segera bergerak menyelamatkan Stephanie yang masih terjebak di dalam mobil. Charlie berhasil menghidupkan Stephanie dari kematiannya, namun mereka harus kehilangan sosok ibunya. Mereka pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Scene berikutnya, Charlie, Stephanie, dan ayahnya pergi menghadiri acara ulang tahun Jenny, temannya Charlie. Di sana, mereka bertemu dengan ayah Jenny yang bernama Dr. Reddick. Kemudian, Stephanie mengatakan bahwa Charlie telah menyelamatkan hidupnya dari kematian. Mendengar hal itu, Dr. Reddick mengatakan bahwa saat itu ia tidak benar-benar meninggoy, melainkan hanya pingsan sesaat. Stephanie kemudian mengingat kejadian yang tertulis di buku milik Iris, kejadian yang belum terjadi. Hal itu membuatnya merasakan sesuatu yang menyeramkan akan segera terjadi padanya. Dan saat itulah terima kasih telah menonton alur cerita film Final Destination Bloodline 6 2025. Dari film ini kita belajar kematian itu pasti. Kita nggak tahu kapan dan di mana, tapi pasti akan datang. Karena itu selagi masih hidup, hargai waktu, jalani dengan semangat dan tetap bersyukur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk alur cerita film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Anu Film. Bye-bye!